Ladies and gentlemen, welcome to Digitas. 7 teknik digital marketing untuk online bisnis kamu. Yap, hari ini kita akan membahas 7 teknik digital marketing untuk online bisnis kamu. So, jangan berlama-lama lagi, mari kita bahas satu persatu. Nah, dari 7 teknik digital marketing yang akan saya bahas hari ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai macam teknik digital marketing yang ada, yang menurut saya paling efisien digunakan di 2020 saat ini. Yang teknik pertama adalah SEO. SEO itu apa? SEO adalah Search Engine Automation yang menggunakan Search Engine sebagai base utama atau landasan utama kita untuk membangun brand kita dalam dunia digital. Nah, SEO sendiri ini bukan teknik paling lama dari segala macam teknik yang ada. Di mana pada saat dulu menggunakan website sebagai base utama di dalam search engine, karena pada saat itu sosial media belum begitu gencar atau bahkan belum begitu familiar. Nah, SEO sendiri ini menggunakan keyword sebagai base utama atau landasan utama kita membangun bisnis kita. Namun di 2020 ini usahakan jangan hanya berpatokan pada website. Keywordnya jangan hanya pada website. Usahakan website kamu juga koneksikan ke sosial media yang lain seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Kenapa? Karena supaya keyword yang dibuat akan lebih luas sesuai dengan algoritma yang sudah dibangun Google untuk search engine itu sendiri. Supaya ada konektivitas yang lebih bisa dioptimalkan atau dioptimasikan. And then, dalam search engine ini sendiri, kita usahakan keyword ini sudah kita tentukan, keyword mana nih yang kita mau pakai. Baru kita blast ke artikel-artikel yang kita bangun, kita koneksikan lagi ke sosial media yang kita bangun. Jangan keywordnya kamu ganti-ganti. Otomatis itu pasti akan kurang efisien dibandingkan dengan keyword yang sudah kamu research dan kita bilang optimalkan. Nah, misalnya keyword ini memang sudah sesuai dengan apa yang kamu mau. Lalu di sana baru kamu optimalkan. Jangan sampai salah milih keyword research. Itu sangat berbahaya. Jadinya nanti akan boncos atau sangat tidak efisien. Apalagi nanti ketika kamu sudah mau masuk ke tahap pengiklanan. And then yang kedua itu adalah teknik content marketing. Content marketing ini sendiri sebenarnya menggunakan teknik konten sebagai base utama. Tentunya, tapi tidak hanya terpaku pada sosial media. Ini kenapa saya bilang konektivitasnya kita bisa menggunakan digital platform atau website sebagai SEO-nya. Jadi kita konekkan jadi konten ini adalah bisa berupa visual, bisa berupa cerita, bisa berupa bahkan artikel, bisa berupa hanya foto atau apapun. Yang penting di mana konten ini nanti kita buat, kita sesuaikan brand kita, baru kita salurkan ke atau SEO ke website ataupun sosial media atau bahkan ke semuanya. Yang ketiga itu adalah teknik social media marketing. Social media marketing ini sendiri sudah sangat familiar, terutama bagi kaum milenial ke bawah. Sudah sangat familiar dengan social media marketing ini. Social media marketing ini selain mudah digunakan, adalah sebuah teknik yang paling efisien saat ini. Kenapa? Karena user aktif, terutama di Instagram, Facebook, dan Twitter dan YouTube adalah user sangat aktif luar biasa di 2020 ini, terutama ketika self-quarantine seperti ini, pelonjakan user itu sangat luar biasa. And then, di mana-mana sekarang kita sudah menggunakan smartphone, jarang orang mencari informasi sekarang melalui laptop atau PC. Ya kan, dengan smartphone dia sudah bisa mendapat berita yang dia mau. Kenapa? Makanya sosial media ini sangat penting, karena mobile laptop ini sudah jauh lebih efisien digunakan. Karena kita bisa bawa kemana-mana, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang kita mau. So, yang ketiga ini adalah teknik social media marketing. Social media marketing ini bagaimana kita memanfaatkan sosial media sebagai base utama. Yang dimana kita memanfaatkan lagi, yang kedua tadi itu adalah content marketing, dan pertama kita konekkan lagi dengan SEO itu sendiri, pemanfaatan keyword. Jadi jangan salah, kenapa di Instagram itu, memang Instagram kita menjual konten itu berupa visual, tapi caption ini juga penting. Walaupun hanya berapa persen, tapi ini juga sangat berguna untuk mengoptimalkan konten kamu supaya lebih dieksplor, supaya dapat reach lebih banyak lagi, terutama dengan keyword-keyword yang sudah kita konekkan lagi dengan SEO kita. Otomatis secara tidak langsung algoritma akan membaca, konten ini penting ini untuk dinaikkan. Nah, jadi jangan anggap disepele. Walaupun hanya mungkin kata orang dan yang benar di Instagram, keyword tidak persennya paling rendah, persentasenya untuk meningkatkan si konten ini. Pertama pasti adalah visual, karena memang algoritma membaca secara visual engagement ke marketnya. Tapi keyword ini juga bisa menjadi jadi lebih optimal. Jadi lebih 100% ini, lebih optimasinya. So, jangan anggap sepele caption, jangan anggap sepele juga tentang content writing ini. Karena algoritma ini akan membaca semua jadi satu kesatuan. And then yang keempat itu adalah
pay per click. Pay per click ini sendiri adalah iklan, di mana iklan ini kita menggunakan bentuknya entah itu visual ataupun video ataupun graphic design dan segala macamnya. Jadi ini koneksinya itu dari semua, dari content marketing, social media marketing, SEO. Karena pay per click ini iklannya bisa kita sasar melalui Google Ads ataupun FBS. Ini adalah salah satu teknik iklan dari berbagai macam teknik iklan yang ada, yang paling efisien dan yang paling fundamental untuk digunakan. Tapi usahakan organisnya ini sudah jalan duluan. Karena kalau kamu langsung buru-buru ngiklan, yang ada kamu belum tahu market kamu yang mana, niche market kamu bagaimana, kamu belum tentu tahu memang ini nih branding kita ke sini nih arahnya, dan kamu langsung hajar iklan besar-besaran lagi, dan itu sangat-sangat sayang, bisa jadinya boncos. Dan yang kelima adalah affiliate marketing. Affiliate marketing ini bagaimana kita memperluas jaringan kita melalui kalau melalui distribusi, tapi kalau yang offline itu kan menggunakan sales. Yang ini tetap sama, logikanya sama. Cuma di sini kita memberikan mereka itu link atau landing page yang langsung koneksi ke website kita. Di mana para reseller ini tidak perlu stok produk. Dia hanya perlu mendapatkan market dan melakukan pembelian melalui landing page yang sudah kita berikan atau link yang sudah kita berikan. Dan nanti di sana kita bisa setup komisi berapa sih yang kita mau berikan. Otomatis logikanya akan lebih luas, seperti Tokopedia by Me contohnya, yang di mana dia menggunakan teknik affiliate marketing untuk memperluas jaringannya lebih luas. Untuk para seller yang ada di dalam ini semuanya sangat efisien. Cuma memang dia agak ribet, kamu harus membangun landing page, membangun codes yang baru, kode-kode yang baru. Tapi kalau memang seperti awal saya bilang, kamu ingin mengoptimalkan, benar-benar mengoptimalkan, kamu bisa menggunakan teknik ini. Teknik yang memang jarang juga sih orang gunakan, tapi sangat-sangat efisien kok. And then yang keenam adalah email marketing. Email marketing ini sendiri kurang lebih dia menggunakannya juga sama, landing page, yang dimana kita mesasar database yang kita sudah ada. Di mana balik lagi koneksinya, database-nya dapat dari mana? Pasti dari SEO kita, dari SEM kita, dari iklan kita yang sudah kita kumpulkan. Market-market yang sudah melakukan pembelian itu kita blast lagi melalui email. Tujuannya apa? Tujuannya bisa untuk membuat yang tadinya nggak jadi beli, karena kita blast terus email dengan teknik-teknik caption yang baik, teknik copywriting yang baik, visual yang baik, landing page yang efisien. Mungkin ini bisa kan untuk increase pembelian atau leads yang lebih, hasilnya salesnya lebih bagus, leads-nya kita gunakan. Atau yang kedua adalah orang-orang yang sudah beli tapi kita ingin melakukan pitching ulang supaya mereka bisa melakukan reorder, supaya tidak, orang bilang tidak hanya jual beli and then selesai, kita bisa memaintain mereka lagi seperti community jadinya. And then yang terakhir itu adalah sebenarnya teknik yang cukup sudah banyak orang menggunakan, itu adalah community. Community ini adalah seperti kita membangun komunitas, bedanya kita ngelisting mereka dalam sebuah grup. Tujuannya kita ngelisting grup ini adalah kita untuk menjadi ada sebuah database market. Tapi tidak semua brand kita, tidak semua segmentasi kita bisa menggunakan teknik community ini. Teknik community rata-rata ini adalah seperti jika kamu ingin jualan ilmu seperti seminar, kamu ingin jualan motivasi, atau ingin kamu jualan seperti MLM, insurance, dan segala macam, mungkin ini akan berguna, di mana kita bisa memaintain mereka, kita bisa mereka informasi. Jadi ketika kita punya produk baru, kita punya lini usaha yang baru, kita tinggal ngeblast ke grup, dan kalau misalnya kita mau memakai affiliate marketing, kita juga tinggal ngeblastnya di grup itu. Jadi kita nggak usah ribet, sudah ada ibaratnya community, tapi kita harus pintar-pintar bagaimana ada community manager yang memaintain mereka dengan baik. So, ini adalah 7 teknik dari berbagai macam teknik digital marketing yang ada, yang menurut saya paling efisien di 2020 ini. Mungkin kalau misalnya memang menurut kamu ada tambahan atau apa, kamu bisa bereksplorasi lagi lebih banyak dan kamu bisa mengoptimalkan. Semoga teknik ini bisa membantu kamu. So, sekian video kali ini. My name is Felix Kusuma. See you in next video.